Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Hemoglobin adalah protein vital yang berfungsi sebagai pengangkut utama oksigen ke seluruh jaringan dan organ. Secara klinis, anemia terdeteksi ketika kadar hemoglobin berada di bawah ambang batas normal, yaitu 13 gram desiliter untuk pria dan 12 gram per desiliter untuk wanita. Kondisi ini menyebabkan tubuh kekurangan oksigen yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai gangguan dan masalah kesehatan karena organ-organ tidak dapat berfungsi secara optimal. Anemia merupakan suatu kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah nilai normal, sehingga kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh menjadi menurun. Anemia bukan hanya masalah medis individu, tetapi juga menjadi indikator penting status gizi dan kesehatan suatu populasi. Jenis anemia yang paling umum adalah anemia defisiensi besi, yang terjadi akibat asupan zat besi yang tidak mencukupi, penyerapan zat besi yang terganggu, atau kehilangan darah kronis. Namun, anemia juga bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 dan asam folat, penyakit kronis seperti infeksi tuberkulosis atau penyakit ginjal, serta kelainan genetik seperti thalassemia. Dampak anemia sangat luas, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan remaja. Pada ibu hamil, anemia dapat meningkatkan risiko pendarahan, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan bahkan kematian ibu. Pada anak-anak, anemia dapat menghambat perkembangan otak, menurunkan konsentrasi belajar, serta mengganggu pertumbuhan fisik. Dari sisi ekonomi dan sosial, masyarakat dengan prevalensi anemia tinggi cenderung memiliki produktivitas rendah akibat kelelahan kronis dan daya tahan tubuh yang lemah. Upaya penanggulangan anemia harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Pendekatan promotif mencakup edukasi gizi seimbang dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya konsumsi makanan sumber zat besi hewani seperti hati, daging merah, dan ikan, serta nabati seperti bayam, kacang-kacangan, dan tempe. Preventif dilakukan dengan fortifikasi pangan, misalnya tepung terigu dengan zat besi dan asam folat, pemberian suplementasi zat besi dan asam folat pada kelompok rentan, serta pengendalian infeksi penyebab kehilangan darah seperti cacingan atau malaria. Sedangkan dari sisi kuratif, deteksi dini dan pengobatan penyebab dasar anemia sangat penting untuk mencegah komplikasi. Dengan pendekatan lintas sektor, melibatkan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat, prevalensi anemia dapat ditekan secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk secara keseluruhan. Berikutnya adalah tahapan surveillance, yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan tahap awal dalam proses surveillance penyakit, termasuk anemia, yang dilakukan secara pasif dan observasional. Pada tahap pengamatan ini, tenaga kesehatan atau kader masyarakat mulai memperhatikan adanya gejala atau pola yang tidak biasa di lingkungan sekitar. Pada anemia, pengamatan dapat dimulai dari identifikasi individu yang tampak pucat, mudah lelah, mengalami penurunan berat badan, atau menunjukkan keluhan seperti pusing dan kurang konsentrasi. Pengamatan dilakukan melalui interaksi langsung dengan masyarakat, misalnya saat kegiatan posyandu, pemeriksaan rutin, atau kunjungan ke rumah. Petugas mencermati tanda-tanda klinis ringan yang berulang, serta mencatat secara informal adanya peningkatan jumlah individu dengan gejala anemia tersebut. Selain itu, pengamatan juga mencakup peninjauan terhadap faktor risiko seperti pola makan rendah zat besi, status gizi, dan kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data surveillance anemia. Pada tahap pengumpulan data surveillance anemia, tujuannya adalah untuk mendapatkan data kasus anemia secara akurat, mengetahui distribusi anemia berdasarkan umur, jenis kelamin, dan faktor risiko, serta menjadi dasar analisis tren dan perencanaan intervensi di wilayah kerja puskesmas. Sumber data dalam pengumpulan ini berasal dari beberapa tempat, antara lain dari puskesmas dan posyandu melalui hasil pemeriksaan hemoglobin pada remaja putri, ibu hamil, dan balita, lalu dari sekolah melalui kegiatan penjaringan kesehatan remaja putri, dari survei lapangan atau rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan maupun mahasiswa, serta dari laboratorium melalui hasil pemeriksaan darah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama adalah tahap persiapan, yaitu menyiapkan formulir surveillance PTM, alat ukur hemoglobin seperti HemoQ, serta alat tulis dan kelengkapan lainnya, dan memastikan semua alat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, dilakukan tahap pengumpulan di mana petugas melakukan wawancara singkat untuk memperoleh data identitas dan gejala anemia. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar hemoglobin responden. Setelah itu dilakukan pencatatan hasil pemeriksaan ke dalam formulir surveillance PTM secara teliti agar data yang diperoleh lengkap dan akurat. Terakhir, data yang telah terkumpul diserahkan kepada petugas bagian PTM di puskesmas untuk siap diolah lebih lanjut. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data individu seperti nama, umur, jenis kelamin, dan kadar hemoglobin, kemudian data faktor risiko seperti pola makan, konsumsi tablet tambah darah, dan status gizi, serta data lingkungan seperti akses terhadap makanan bergizi dan kondisi sanitasi. Anemia memainkan peran penting dalam memantau tren kejadian, mengenali kelompok rentan, serta menyokong kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti melalui kegiatan surveillance yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menilai sejauh mana program intervensi gizi berjalan efektif dan apakah perlu dilakukan penyesuaian strategi. Sebagai contoh hasil riset kesehatan dasar Diskesdes tahun 2018 pada ibu hamil di Indonesia,
mencapai 48,9% di Skesdas 2018. Angka ini mendapatkan Indonesia pada kategori masalah kesehatan masyarakat berat karena prevalensi 40% diklasifikasikan oleh World Health Organization WHO sebagai tingkat keparahan tertinggi untuk masalah anemia di suatu populasi WHO 2023. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis kasus anemia dapat ditinjau dari aspek orang, tempat, dan waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola kejadiannya. Adapun dari segi orang atau person, anemia lebih banyak ditemukan pada kelompok rentan seperti remaja putri, ibu hamil, dan balita yang memiliki kebutuhan zat besi tinggi namun seringkali tidak tercukupi. Dari segi tempat, prevalensi anemia cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sementara dari segi waktu atau time, berdasarkan waktu, tren anemia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan lonjakan yang signifikan antara 2013 dan 2018. Hal ini menandakan perlunya pemantauan rutin melalui surveillance gizi serta intervensi berkelanjutan seperti pemberian tablet tambah darah dan juga fortifikasi pangan. Data surveillance diperoleh dari berbagai sumber seperti Riskesdas, SSGI, Posyandu, sekolah, dan puskesmas. Informasi ini dapat menjadi dasar kebijakan untuk memperkuat program edukasi gizi seimbang, intervensi zat besi, serta peningkatan perilaku hidup sehat. Tanpa analisis surveillance yang berkelanjutan, maka dapat menyebabkan peningkatan kasus anemia yang sulit terdeteksi secara dini dan dapat menghambat pencapaian status gizi masyarakat yang optimal. Adalah diseminasi hasil kegiatan yang menunjukkan bahwa anemia masih menjadi salah satu masalah gizi utama pada ibu hamil dan remaja. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki kadar hemoglobin di bawah standar normal, dengan faktor risiko utama berupa kurangnya konsumsi makanan kaya zat besi, rendahnya kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, serta kurangnya edukasi gizi. Hasil penelitian terkini memperkuat temuan tersebut. Edukasi gizi dan suplementasi zat besi terbukti efektif menurunkan prevalensi anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin. Penelitian Rahman pada tahun 2024 menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis komunitas dapat menurunkan prevalensi anemia hingga 21%. Sementara itu, penelitian Nugroho dan Yuliana pada tahun 2023 membuktikan bahwa edukasi gizi yang dikombinasikan dengan pelatihan menu tinggi zat besi meningkatkan kadar HB ibu hamil secara signifikan.